membiasakan setiap sesudah sembahyang 5 waktu membaca 10 kali. Allah hasilkan bagi dia kemudahan dalam rezeki dan kemudahan untuk beribadah. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia, itu orang-orang yang merapat dengan dunia. Pikirannya dikatakan 90% pikiran dunia, waktunya 90%, 60%, 70% untuk mengurusi dunia. Ini bukan renggang dari dunia, merapat dengan dunia. Nah, kalau orang yang renggang dengan dunia itu adalah bukan yang utama baginya. At-tajafi andari lurur, merenggang daripada negeri yang tipu daya. Kenapa dunia ini disebut dengan tipu daya? Dunia disebut dengan negeri tipu daya. Para ulama mengatakan antara lain dunia ini disebut tipu daya. Bagaimanapun baiknya dunia ini kepada kita, bagaimanapun sayangnya dunia kepada kita, ujung-ujungnya dia akan meninggalkan kita. Nah, ini contoh tipu daya dunia. Kita dirangkulnya, kita didekatinya, kita diberinya, kita disayangnya, tapi ujungnya dia akan meninggalkan kita. Akhirnya kita jadi sedih, akhirnya kita jadi menderita. Nah, itulah contoh bahwa dunia ini tipu daya. Para muhibbin rahimakumullah, pengertian merenggang daripada dunia itu bukan berarti kita menghilangkan pemikiran atau waktu untuk dunia sama sekali. Agama kita tidak melarang kita berurusan dunia. Agama bahkan mengatur bagaimana orang berusaha. Agama mengatur bagaimana orang bertani, beternak, berdagang, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa agama tidak melarang kita untuk mengurus dunia. Namun jangan sampai dalam hal mengurus dunia itu kita disebut orang yang rapat dengan dunia, orang yang akrab dengan dunia. Karena rapatnya kita dengan dunia, akrabnya kita dengan dunia, sehingga menyita banyak perhatian kita, menyita banyak waktu kita, itu menunjukkan hati kita sempit, hati kita tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, silahkan kita berusaha dunia, apapun usaha kita, tapi para ulama mengingatkan jangan lupa 3 hal. Kalau 3 perkara ini kita langgar, itu menunjukkan bahwa kita sudah termasuk orang yang terjerumus ke dalam jurang dunia. Tapi kalau 3 perkara ini masih bisa kita pelihara, kita masih bisa selamat daripada yang dicela. Yang pertama, mereka ulama mengatakan kepada orang-orang yang berurusan dengan dunia, seperti berusaha dan sebagainya. Yang pertama, an-niyatus salihah, niat yang baik. Nak berdagang silahkan, nak bertani silahkan, berkebun, beternak, jadi pegawai, jadi buruh, jadi apa silahkan. Tapi pertama niatnya bagus, niat bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabat dunya halalan isti'fafan anil mas'alah
wa sa'yan ala ahlihi wa ta'attufan ala jarihi ba'athahu Allah yaumal qiyamah wa wajhuhu kal-qamari lailatal badar. Wa man talaba ad-dunya halalan mukathiran mufakhiran muraiya laqiya Allah ta'ala yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Nah, ini Rasulullah menerangkan bagaimana orang yang mencari dunia dengan niat. Barang siapa yang mencari dunia, berdagang, makabun, halalan halal, jangan haram, yang halal. Niatnya mencari dunia yang halal itu adalah isti'fafan anil mas'alah, karena menghindari daripada mengemis, mengusahakan untuk keluarganya dan membantu tetangga-tetangga yang memerlukannya. Nah, kalau kita berusaha dengan niat seperti itu, ba'asahullah yaumal qiyamah wa wajhuhu kal kamar lailatal badar, Allah bangkit nanti di hari kiamat, wajahnya seperti bulan purnama. Nah, ini berdagangnya kan jadi masalah. Niat kita mulai turun rumah, hendak berusaha, itu apa garang tujuan kita? Dan barang siapa yang mencari dunia yang halal tapi tujuannya, niatnya untuk memperbanyak harta, untuk bermegah-megah, untuk bearai, nanti dia di hari kiamat bertemu Allah, Allah marah kepadanya. Nah, ini contoh orang yang mencari dunia tapi niatnya kada baik. Padahal dagangannya sama, yang dijualnya sama, cuman saya punya niatnya bagus, akhirnya hari kiamat bercahaya wajah seperti bulan pertama, bulan purnama. Nang saya kemun ini niatnya kada baik, Allah marah. Nah, jadi silahkan kita mengurus dunia, tapi jangan lupa bahwa niatus salihah itu mesti ada, niat yang bagus. Berusaha dengan niat supaya kawan naik haji, bagus. Berusaha dengan niat supaya kawan umrah, bagus. Dengan niat berusaha supaya dapat keuntungan, saling membantu tetangga, membantu ini sebagainya. Nah, itu niat yang bagus. Yang kedua, bagi orang-orang yang berurusan dengan dunia, yang mesti dijaga adalah wifaqus syariah, mensesuaikan syariat. Berdagang sudah diatur oleh agama, bagaimana cara berdagang yang sah, bagaimana cara berdagang yang tidak sah, bagaimana cara berusaha yang diridai Allah, bagaimana cara usaha yang dimurkai Allah. Nak menyewakan apa, silahkan jadi tukang siwa, tapi sesuai dengan syariat. Artinya kalau niatnya bagus tapi usahanya kada sesuai dengan syariat, maka niat yang bagus itu kada akan bermanfaat. Orang gawian nang haram, gawian menipu orang, tujuan nak bersedekah, menambahi dosa benar. Menambahi dosa bukan dapat pahala. Nah, wifaqus syariah. Yang ketiga, supaya orang-orang yang mencari dunia tadi tidak termasuk dekat dengan dunia, la tulhi an dzikrillah, tidak melalaikan dia daripada zikrillah. Waktu sembahyang kada terganggu, waktu membaca Quran kada terganggu, waktu menuntut ilmu kada terganggu, waktu membaca wirid kada terganggu, karena dagangannya, karena pekerjaannya semua teratur. Nah, berdagang ya berdagang, karena zikir ada lagi jam-jam tertentu. Nah, sehingga dagangannya itu kadang mengganggu dengan zikrullah, dengan sembahyang dan semisalnya. Nah, bila mana kita
bisa berusaha dengan 3 perkara tadi, niatnya bagus, usahanya sesuai syariah, dan kita tidak melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita termasuk sudah dalam golongan orang-orang yang renggang daripada dunia tadi, yang menunjukkan bahwa dada kita, hati kita lapang, hati kita diberi cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan, membuka dadamu wahai Rasul. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Ayat berikutnya surah Asy-Syarah ini, wa wada'na anka wizrak. Menurut sebagian ulama tafsir, mereka mengatakan asamnaka minal wizri ibtida'an wa intiha'a. Kami telah memelihara engkau wahai Rasul daripada dosa, mulai permulaan sampai akhirnya. Jadi artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipelihara daripada berbuat dosa sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Dalam satu riwayat pernah dijelaskan, sebelum Nabi kita diutus oleh Allah, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, di Mekah itu ada orang berpengantinan, orang-orang jahiliyah. Karena sebelum Nabi kita diutus, berarti itu masa jahiliyah. Orang berpengantinan. Nah, ngaran jahiliyah itu bila berpengantinan ini berurusan. Ini orang jahiliyah berurusan. Kenapa Nabi kita waktu beliau masih muda hendak mendengar orang berurusan itu? Begitu sampai di tempat itu, Rasulullah ini diguringakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bisukan, sehingga beliau kadang mendengar bunyi apa kada tahu, karena dipelihara telinga beliau daripada mendengar hal-hal yang diharamkan itu. Nah, ini contoh bahwa Rasulullah itu dipelihara daripada berbuat dosa. Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak, yang mana dosa itu selama ini membebani engkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu merasa berat. Beratnya apa? Beban beliau itu merasa berat karena merasa banyak menerima nikmat dari Allah. Segala nikmat itu diberikan kepada Nabi kita. Beliau khawatir kalau berbuat maksiat kepada Allah. Alangkah jahatnya orang yang banyak dapat nikmat itu berbuat maksiat kepada Allah. Sedangkan beliau adalah al-insanul karim, manusia yang mulia. Al-insanul karim itu artinya kalau dia banyak diberi nikmat, kemudian dia tidak taat, dia akan menjadi beban yang berat. Nah, ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang-kadang merasa berat. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat bahwa engkau wahai Muhammad kami pelihara daripada dosa, engkau tidak akan berbuat dosa itu. Nah, sehingga beliau berkurang bebannya itu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagi engkau wahai Rasul sebutan engkau. Bila mana Allah disebut, biasanya Rasulullah pun disebut. Ini menunjukkan bahwa betapa tinggi sebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran beberapa contoh, wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan lagi,
wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Dalam ayat yang lain lagi, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang-orang yang baiat kepada engkau itu wahai Rasul, sama baiatnya dengan Allah. Nah, jadi sebutan nama Rasulullah ini ditinggikan oleh Allah. Bahkan di dalam surga, di atas aras, di mana-mana ada tertulis Allah, di situ ada Muhammad Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahannya. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahannya. Ulama tafsir menjelaskan maksud dua ayat ini adalah inna ma'al usri yusraini, bahwa setiap kali kita dapat satu kesusahan, kita akan dapat dua kelapangan. Kita dapat satu masalah, maulah kita sakit kepala, maulah kita kada karuan, tunggu ya, karena akan datang dua kelapangan. Inna ma'al usri yusrai, bahwa beserta satu kesulitan itu dua kelapangan. Kelapangan apa nang dua itu? Pertama, yusrun fid dunya, dia dapat kelapangan di dalam dunia. Nah, yang kedua, wa yusrun fil akhirah, dia dapat kelapangan di akhirat berkat kesabarannya menghadapi kesulitan tadi. Nah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Yang ketujuh, ayat yang ketujuh, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau selesai dalam satu pekerjaan wahai Rasul, fansab, maka bekerjalah engkau pada urusan yang lain. Ulama tafsir menafsirkan ayat yang ketujuh ini, idza faraghta minas salatil maktubah fansab ila rabbika bid-du'a warghab ilaihi fil mas'alah yu'tik. Fa idza faraghta fansab, bila engkau selesai sembahyang fardu, maksudnya bila mana engkau selesai sembahyang fardu, fansab ila rabbika bid-du'a, sambunglah dengan doa. Gemarlah kepada Allah pada meminta, niscaya Allah memberi akan apa yang kamu minta itu. Jadi imbas sembahyang itu jangan kada berdoa, mesti berdoa. Fa idza faraghta fansab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, ayyud doa asma. Wahai Rasulullah, apa jua doa yang paling cepat dikabulkan Allah? Apa jua doa yang paling didengar, diperhatikan Allah? Qala, Rasulullah menjawab, jawfal lailil akhir. Pertama kata Nabi, di tengah malam yang akhir, jam 12 ke atas artinya. Nah, di situ kalau kita berdoa kepada Allah, Allah sangat memperhatikan doa kita itu. Ini doa yang diprioritaskan untuk dikabulkan terlebih dahulu daripada doa di waktu-waktu yang lain. Yang pertama itu jawfal lailil akhir, di tengah malam yang akhir. Nah, yang kedua, waduburas salawatil maktubat, dan di belakang sembahyang fardu. Artinya sesudah sembahyang fardu, di situ kita berdoa, maka doa kita akan sangat diperhatikan, sangat didengar, dan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa idza faraghta fansab. Kemudian yang kedelapan, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap.
hanya kepada Tuhanlah kamu meminta, hanya kepada Tuhanlah gemar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya. Allah tidak akan merugikan orang-orang yang berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Hasyiatus Sawi syarah tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa surat Asy-Syarah ini atau surat Alam Nasrah ini banyak memberikan faidah-faidah lain, banyak memberikan manfaat-manfaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Di situ disebutkan antara lain untuk orang-orang yang belajar ilmu tapi kada hafalan atau lambat pemahaman. Ada yang paham lakas cuma hilangnya lakas, ada yang pahamnya lambat, hafal lambat lagi. Nah, oleh para orang-orang saleh disebutkan bahwa ada cara-cara tertentu agar orang tersebut bisa cepat paham, cepat hafal, dan awet pahamannya. Disebutkan bahwa ditulis surat Alam Nasrah itu, khususnya orang-orang yang menuntut ilmu, nah, ditulis surat Alam Nasrah itu di piring, tulis, nah, ada usah bismillahirrahmanirrahim, ada usah betitik, ada usah bebaris, tulis menginumi anak kakaknya. Nah, ditulis di piring, lawan pulpen nang sepidol, hanyar dituangi banyu putih, dihapus, dinginumakan lawan nang pembabal tadi. Insya Allah berkat Alam Nasrah, kekanakan atau nang tuha nang minum itu menjadi cepat paham dan hafal. Jadi piring putih, piring apa, hijau, piring kuning kada jadi masalah, mutlaqul ina, bebas piringnya. Tulis Alam Nasrah laka sadrak, 8 ayat, jangan dibarisi, jangan dititiki, tulis, kayaknya ambil banyu sedikit, dihapus, diminum makan ke anak buah. Nah, itu salah satu fadilat yang sudah diuji, yang sudah mujarrab dilakukan oleh orang-orang salihin. Nah, kemudian lagi disebutkan di situ bahwa wa man lazamaha aqibas salawatil 15 marrat hasala lahu taysir fir rizq wa taufiq lil ibadah. Orang yang melazimkan, membiasakan setiap sesudah sembahyang 5 waktu membaca 10 kali. Dimulai bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nah, kalau menulis tinggal bismillahnya tadi, kalau membaca baca bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah, seterusnya 10 kali. Allah hasilkan bagi dia kemudahan dalam rezeki dan kemudahan untuk beribadah. Nah, tapi rutin 50 kali sehari, imbas sembahyang 5 waktu 10